segala puji bagi Tuhan dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang sebenarnya, sebagaimana yang kemudian difirmankan oleh Tuhan dalam Quran Surat Tin, bahwa manusia diciptakan secara sebaik-baiknya dan secara sempurna. Baik teman-teman sekalian, kita akan memperbincangkan buku tentang negara adalah riba. Jadi buku ini dikarang oleh Ahmad Thompson, ya, seorang penulis buku bestseller yang pernah menerbitkan suatu buku yang sangat luar biasa, yaitu Sistem Dajjal, di mana pemikiran-pemikiran beliau itu berkaitan dengan konspirasi para elit global, berkaitan dengan negara, berkaitan dengan mengenai politik, terlebih dengan persoalan ribawi. Teman-teman sekalian, buku ini sedikit saya ulas, ada beberapa halaman. Buku ini sampai halaman 132 halaman, ya, yang di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan mengenai negara yang kemudian diulas secara eksplisit oleh beliau. Kemudian di sini kita belajar tentang negara yang kemudian diterminologikan oleh Ahmad Thompson. Kalau kita berbicara negara, ada banyak gagasan, ada banyak argumentasi yang berbeda-beda tentang negara. Bagi para ilmuwan-ilmuwan di luar sana tentu memiliki terminologi dan tentu memiliki definisi yang berbeda pula berkaitan dengan persoalan negara. Nah, di sini kita akan membicarakan teori negara atau membicarakan tentang negara berdasarkan apa yang kemudian dipahami oleh Ahmad Thompson itu sendiri. Nah, Ahmad Thompson kemudian berbicara persoalan negara itu didasari dan dikomparasikan dengan pemahaman Islam yang berdasarkan dari dalam Al-Quran, bahwa bagaimana sih negara yang kemudian dipahami dalam Al-Quran dan bagaimana sih sistem tata negara yang betul dan pengelolaan negara yang benar itu seperti apa. Dan di sini juga kita Thompson membahas bagaimana sejarah negara, terbentuknya sebuah negara, apakah secara serta-merta negara kemudian hadir seperti yang kita lihat saat ini, ataukah negara itu hadir kemudian diciptakan oleh orang-orang tertentu, ataukah negara itu hadir secara alamiah berdasarkan alamiah manusia, yang dimana manusia memiliki insting untuk kemudian hidup bersosial dan hidup secara teratur, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian menjadi besar dan akhirnya menjadi satu negara dan kemudian membentuk suatu konstitusi atau suatu aturan-aturan yang kemudian mengatur suatu kelompok dalam suatu daerah tersebut. Nah, teman-teman sekalian, dalam pengantar buku ini dijelaskan tentang bagaimana ada hadirnya sebuah negara, kemudian apa unsur-unsur yang membentuk sebuah negara, kemudian bagaimana pengaturan pengelolaan suatu negara tersebut. Ya, berbicara persoalan negara tentu berbeda-beda teman-teman sekalian. Ada perbedaan pandangan, ada perbedaan paradigma, dan itu tentu berdasarkan basis epistemologi masing-masing. Apakah negara itu institusi yang kemudian menjadi satu kepentingan bagi masyarakat pada umumnya, yang kemudian di dalamnya terdapat struktur atau hierarki yang menjadi pembentuk suatu negara tersebut. Apakah negara kemudian hadir serta-merta begitu saja, ataukah negara itu hadir didesain atau disengaja oleh beberapa kelompok tertentu? Nah, seperti yang kita pahami pada umumnya, negara itu tujuannya adalah memberikan kesejahteraan dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakatnya atau orang-orang yang dinaunginya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, kalau kita secara mendalam itu melihat bagaimana pemerintah mengelola suatu negara atau melihat orang-orang tertentu mengelola suatu negara, itu sebenarnya sangat tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tujuan atau menjadi asas daripada suatu negara tersebut. Justru kehadiran suatu negara itu kemudian melanggengkan suatu kekuasaan yang kemudian menindas, kekuasaan yang kemudian melakukan eksploitasi terhadap masyarakat kecil.
negara itu dibentuk oleh dua unsur. Yang pertama adalah perbankan, yang kedua adalah parlemen.